الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, salah seorang sahabat Rasul, menyampaikan sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditulis oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahih beliau. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ad-dinu an-nasihah. Rasul bersabda, agama itu adalah nasihat. Kemudian kata Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari ini, para sahabat yang hadir di majlis itu bertanya kepada Rasul, "Qulna liman ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, untuk siapa agama itu nasihat? Rasul kemudian menjawab, "Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim." Agama itu nasihat pertama untuk Allah, kemudian untuk Rasulullah, kemudian untuk kitabullah, lalu yang ketiga untuk Rasulullah, yang keempat li aimmatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan yang kelima wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Al-Imam Ibnul Athir menjelaskan bahwa makna kata an-nasihah dalam hadis itu adalah iradatul khair liman suhin lahu, keinginan untuk melakukan yang terbaik terhadap target dari nasihat itu. Jadi kata nasihat dalam hadis ini tidaklah persis sama dengan makna nasihat dalam bahasa Indonesia, meskipun kata nasihat dalam bahasa Indonesia diambilkan dari kata ini. An-nasihatu hiya iradatul khair liman suhid lahu. Nasihat itu adalah keinginan untuk melakukan yang terbaik terhadap target dari nasihat itu. Atau dalam kalimat yang lain yang lebih sederhana, an-nasihatu hiya azmul khair. Nasihat itu adalah komitmen kebaikan. Maka ketika Rasul katakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat, artinya agama itu adalah sumber komitmen kebaikan. Untuk siapa? Pertama, lillah, komitmen kebaikan kepada Allah. Apa maknanya? Para ulama al-hadis menjelaskan an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Agama menghadirkan komitmen kebaikan pada manusia ketika dia sadar bahwa tujuan hidupnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan itulah yang kita deklarasikan minimal 17 kali sehari berdasarkan jumlah rakaat salat wajib kita, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Bila ada di antara kita membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Inilah makna dari komitmen ad-dinu an-nasihah itu, kesadaran penuh bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup, setiap hari, setiap saat, dimanapun saja berada, anytime, anywhere, kapanpun, dimanapun, adalah pengabdian dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wali kitabi, komitmen untuk melakukan yang terbaik terhadap kitabullah. Apa artinya? Penjelasan yang total terhadap makna ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana seorang muslim harus berinteraksi dengan Al-Quran.
bahwa orang-orang beriman itu harus memiliki derajat interaksi maksimal dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi. Agama adalah sumber energi kekuatan bagi setiap orang yang menyadari hidupnya sebagai syakhsun mutadayyin, pribadi yang beragama terhadap Rasulullah. Artinya memastikan bahwa Rasulullah SAW betul-betul adalah teladan hidup. Itulah makna dari ucapan kita dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya kita pastikan bahwa hidup kita dalam rangka ibadah kepada Allah itu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah tegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan terbaik. Maka Allah sebenarnya perintahkan kita untuk betul-betul menjadikan Rasul sebagai qudwah tamamal iqtida, dengan sepenuh ikhtiar meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Agama adalah sumber energi komitmen kebaikan terhadap para pemimpin kaum muslimin. Islam adalah dinul jamaah. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa kita ternyata hadir di muka bumi ini bukan untuk sekedar menjadi pribadi yang soleh sendiri. Orang-orang muslim diajarkan untuk tidak hanya soleh pribadi, tetapi juga berjuang agar bisa menjadi bahagian dari kesolehan berjamaah. Maka Allah tegaskan dalam surah As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang rapi. Artinya berjuang berjamaah. Ka'annahum bunyanun marsus, akan-akan mereka adalah bangunan yang sangat kokoh. Maka siapapun di antara kita yang hari ini merasa asik dengan kesendiriannya, merasa sudah selesai dengan soleh sendiri, rajin salat berjamaah, rajin baca Quran tiap hari, rajin salat tahajud setiap malam, rajin puasa Senin Kamis atau bahkan puasa Ayyamul Bid atau bahkan puasa yang lebih lagi dari itu misalnya, tapi tidak pernah peduli dengan urusan umat, maka dia bukanlah pribadi muslim yang dikehendaki sesungguhnya oleh Allah dan Rasul. Maka karena itu kemudian diwajibkan orang-orang beriman untuk juga memiliki komitmen kebaikan terhadap a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Kita wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin karena kita hidup berjamaah. Tetapi ada persyaratan tentu saja yang harus dipenuhi, yaitu bahwa pemimpin itu haruslah pula orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Rasul tegaskan dalam hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau makhluk itu mengajak maksiat kepada Khaliq. Ketaatan bersyarat ketaatan kepada orang yang juga hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat dari hadis ad-dinu an-nasiha ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita tentang betapa penting umat ini berfikir serius tentang kepemimpinan di tengah-tengah umat. Islam adalah agama yang sangat serius mengajarkan tentang leadership, tentang ar-riasah, tentang kepemimpinan. Maka dalam hadis sahih dari Imam Bukhari tentang 7 golongan manusia yang Allah pastikan akan dilindungi pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nomor satunya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Umat ini harus selalu produktif menyiapkan stok kepemimpinan. Karena kita memang mohon kepada Allah agar kita dijadikan sebagai pemimpin. Itulah yang kita baca dalam doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan untuk kami, anugerahkan kepada kami anak dan istri keturunan yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, yang saleh dan salihah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan ya Allah jadikan kami pemimpin orang-orang muttaqin, the leader for the best, pemimpin orang-orang terbaik. Dan inilah krisis kita hari ini. Inilah yang dihadapi oleh umat hari ini di negeri ini yang disebut orang sebagai the biggest Muslim country in the world, negara muslim terbesar di dunia.
Tapi kepemimpinan di negeri ini berada pada salah satu titik nadir paling memprihatinkan sepanjang sejarah. Dan kita semua ikut bertanggung jawab untuk itu. Karena umat selama ini telah dibodohi dan mau pula dibodohi. Dianggap dikatakan bahwa seakan-akan kepemimpinan, jabatan, kekuasaan bukan bahagian dari Islam. Padahal seharusnya kepemimpinan itu, kekuasaan itu, jabatan itu dikuasai, dikendalikan oleh orang-orang saleh. Itu yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 105 ketika Allah katakan walaqad katabna fi az-zaburi min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas salihun. Sungguh telah kami tetapkan, kata Allah, bahwa pemimpin bumi itu adalah ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang saleh. Maka kita diciptakan sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diciptakan untuk menjadi the leaders, bukan the loser, bukan orang-orang yang kalah, yang dikendalikan, dipecundangi. Dan karena itulah umat tidak pernah boleh berhenti dan tidak pernah boleh putus asa untuk terus berikhtiar semaksimal kemampuan kita memastikan bahwa orang-orang yang memimpin negeri ini haruslah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sadar bahwa segala yang dia lakukan pasti akan dia bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita memiliki saham untuk memastikan kehadiran orang-orang saleh sebagai pemimpin itu. Yang kelima kemudian kata Rasul, ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat untuk wa'ammatihim, li'ammatil muslimin, untuk seluruh kaum muslimin. Orang-orang beriman diikat dengan quwwatul iman. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah firman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Dan karena persaudaraan itu, dengan ikatan iman itu ada konsekuensi yang harus kita penuhi. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad ishtaka 'udhun tada'a lahu sa'iru jasadi bis-sirri huma. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam cara mereka berkasih sayang, saling bantu, saling menolong seperti satu tubuh. Kalau satu saja bagian tubuh itu sakit, yang lain pun ikut merasakan sakit. Bagaimana kita hari ini menerjemahkan makna hadis ini dalam kehidupan? Sementara ada saudara-saudara kita nun jauh di sana, di Gaza, di Palestina, kita biarkan mereka merana, dijajah oleh manusia-manusia durjana, Zionis lanatullah alaihim, dan kita nyaris tidak berbuat apa-apa. Padahal kita besar. Dari sekitar 8 miliar penduduk bumi hari ini, hampir seperempatnya adalah muslim. Tapi karena kita tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim atas muslim yang lain, maka ketika saudara kita dibantai, dibunuh, disiksa, diperkosa, kita nyaris tidak berbuat apa-apa, bahkan untuk sekedar mengirimkan doa. Semoga Allah bimbing kita untuk kembali memperbaharui komitmen kita dalam beragama, agar mampu menunaikan hak-hak sekaligus kewajiban kita dalam makna ad-dinu an-nasihah, bahwa agama adalah sumber komitmen kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبد رسول المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Betapapun carut marutnya kondisi negeri hari ini tidak pernah boleh membuat kita putus asa untuk terus berjuang semaksimal kemampuan kita. Allah tegaskan kaidah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu yang berjuang berusaha untuk merubah kondisi mereka. Tidak pernah ada kosakata putus asa bagi orang-orang beriman sampai kapanpun, sampai akhir hayat. Kewajiban kita hanya berikhtiar. Kewajiban kita hanya mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah perintahkan wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhul mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi syahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tugasmu adalah beramal, berjihad, berkontribusi, berkorban. Setelah itu Allah yang akan menentukan apa yang terbaik sebagai nasib bagi umat ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم وأنزل في قلوبهم السكينة. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم اذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.